Hello, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Ayu Ratna. Pada kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi routing dynamic EIGRP. EIGRP ini adalah protokol routing Cisco proprietary yang artinya hanya bisa dijalankan di routing Cisco saja. Kelebihan utama dari routing EIGRP ini adalah routing protokol yang satu-satunya menyediakan fitur backup route. Jadi dimana jika nanti kita melakukan perubahan pada network, maka EIGRP ini tidak akan mengkalkulasi ulang untuk pemilihan jalur routingnya, karena dia langsung menggunakan backup route ini. Untuk lebih pemahaman, kita langsung saja konfigurasi. Yang pertama kita masukkan IP yang sesuai topologi. Kita setting di router 0 dengan mengetikkan no, kemudian kita enablekan, kemudian kita masuk config. Setelah itu kita masuk ke interface header 0 yang mengarah ke router, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita masukkan IP-nya, yang mana IP-nya 17.7.7.1 dengan subnet mask prefix 26, berarti subnet masknya 255.255.255.192. Setelah itu kita masuk ke yang mengarah ke PC, yaitu interface go/1, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP dengan IP 192.168.7.1 subnet mask 255.255.255.192. Setelah itu kita beri nama terlebih dahulu dengan mengetikkan hostname, kita beri R1. Setelah itu kita masuk ke R2, yang mana tulisannya di sini R1. Kita no, kemudian kita enable. Setelah itu kita masuk config. Setelah itu kita masuk ke go/0, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP yang mengarah ke router 0 tadi, yang mana router 7.7.7.2 dengan subnet mask 255.255.255.192. Ini ada invalid input. Oh, ternyata ini hanya IP, belum kita beri address. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk ke go/1, kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP 192.168.1.255.255.255.192. Setelah itu kita beri yang interface go/2 yang mana mengarah ke router 3. Dengan kita ketikkan go/2, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP 8.8.1.255.255.192. Kita beri hostname R2. Setelah itu kita masuk ke R3. Config, kemudian kita masuk ke go/0, kita nyalakan. Kemudian kita beri IP. Ini
tadi kan yang mengarah ke router 2, jadi kita beri IP 8.8.255.255.255.192. Setelah itu kita masuk ke info/1, kita nyalakan, kemudian kita beri IP 192.168.9.1.255.255.255.192. Kemudian ini masih ada lanjutannya ke router 4, kita beri IP lagi dengan go/2, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP 999.1, kemudian subnet masknya 255.255.192. Terus kita nyalakan, kemudian kita beri hostname R3. Setelah itu kok nggak nyala ya, ini harusnya router, oh iya ini kan belum di setting. Sekarang kita lanjut ke sini, kita setting dulu yang router terakhir, kita ketikkan no, kemudian kita enable kan, kemudian kita config. Setelah itu kita masuk ke info/0, ini yang mengarah kemana, kita nyalakan dan kita berarti beri IP 99.255.255.255.192. Kemudian kita masuk ke info/1, kemudian kita nyalakan. Setelah itu kita beri IP 192.168.10.1.255.255.255.192. Nah, ini kan semua sudah kita beri IP pada masing-masing yang mengarah ke masing-masing jalurnya. Yang mengarah ke PC kita sudah beri IP, yang mengarah ke router sudah diberi. Nah, untuk cara menghubungkannya agar dari router 1 ke router 4 agar bisa terhubung, maka kita harus melakukan routing. Untuk router 1 yang mengarah ke router 4, kita beri konfigurasi routing dynamic EIGRP dengan cara kita router EIGRP1, kemudian kita no auto summary. Setelah itu kita masukkan networknya. Networknya ini tadi kan 7.7.7.0, kemudian netnya yang mengarah ke PC yaitu 192.168.7.0. Nah, jika sudah, konfigurasi routing dynamic EIGRP sebenarnya hanya seperti ini. Terus kita lakukan hal sama di semua router dengan mengetikkan yang hal sama, namun netnya kita posisikan mengarah yang kemana. Router EIGRP1, ini netnya 7.7.0, kemudian net 8.8.8.0, kemudian net yang terakhir mengarah ke PC nya sendiri itu 192.168.8
Kemudian kita menuju yang ke sini, router EIGRP1, kemudian no auto summary, kemudian netnya 8, net yang 9, net yang mengarah ke PC-nya sendiri. Sekarang kita konfigurasi yang terakhir. Router EIGRP1 no auto summary, netnya 9990, kemudian yang mengarah ke PC sendiri 168.10.0. Terus kita beri IP pada masing-masing PC. 192.168.1.7.2, kemudian ininya 192.168.7.1. Ini semua PC kita beri IP sesuai topologi. 192.168.8.1, 192.168.9.2, 192.168.8.9.1. Satu 192.168.10.2, kemudian ini 192.168.10.1. Kemudian dari PC 4 kita coba ping ke PC 1, yang mana IP-nya 192.168.7.2. Harusnya ini TTL. Nah, hasil sudah TTL, berarti tanda settingan kita sudah berhasil. Cukup mudah kan? Hanya seperti routing pada biasanya, namun pada tabel routingnya kita ganti EIGRP. Oke. Pada selanjutnya nanti saya akan membahas tentang routing dynamic RIP. Jika pada kali ini ada kesalahan atau yang belum dijelaskan, bisa komen. Dan apabila video ini membantu, tolong kasih like dan subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.